Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait kurikulum 2013 dan keterampilan guru abad 21. Materi ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah, inovasi dan analisis kebijakan pendidikan. Di sini, kurikulum 2013 memiliki 4 materi utama. Yang pertama adalah pengertiannya. Apa itu kurikulum 2013? Kemudian, bagaimana tahap pembelajaran dalam kurikulum 2013 ini? Lalu, ada bentuk penilaian dalam kurikulum 2013 ini. Dan yang terakhir, terdapat kekurangan serta kelebihan dari kurikulum 2013 ini. Nah, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian kurikulum 2013. Istilah kurikulum mengacu pada pelajaran dan konten akademik yang diajarkan di sekolah atau dalam kursus atau program tertentu. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang berbasis karakter dan kompetensi yang mewajibkan anak untuk lebih aktif dalam pembelajaran. Kurikulum 2013 bertujuan untuk meningkatkan mutu, proses, dan hasil pendidikan yang mengarah pada perilaku budi pekerti dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu, dan seimbang sesuai dengan standar kompetensi lulusan pada setiap satuan pendidikan. Dengan begitu, kurikulum 2013 ditekankan merupakan kurikulum berbasis karakter dan kompetensi berbasis karakter setiap siswa yang belajar dan juga kompetensinya mewajibkan anak untuk aktif dalam pembelajaran. Jadi, perbedaannya dengan kurikulum sebelumnya bahwa dalam kurikulum 2013 ini, siswa atau peserta didik diharapkan jauh lebih aktif dalam pembelajaran, di mana guru fungsinya hanya sebagai fasilitas atau fasilitator, bukan sebagai sumber ilmu utama. Nah, dilihat pada tujuan kurikulum 2013 mengarah pada budi pekerti dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu, dan seimbang, sesuai dengan standar kompetensi lulusan pada setiap satu satuan pendidikan. Nah, di sini ada mengarah pada budi pekerti dan akhlak mulia. Nah, ini adalah tujuan dari berbasis karakter itu sendiri, bahwa kalian selain memiliki tingkat akademis yang baik, juga harus disertai dengan budi pekerti akhlak yang mulia yang ditekankan pada kurikulum 2013 ini. Utamanya adalah seni karakter, jadi harus paham ketika kita memiliki kemampuan akademis yang tinggi, tetapi sikap kita yang tidak baik itu bukan dari tujuan kurikulum 2013. Jadi ketika ada kenaikan pada tingkat akademik, harus disertai dengan peningkatan pada budi pekerti dan akhlak yang baik pula. Lalu, bagaimana tahap pembelajarannya? Saat pembelajaran pada kurikulum 2013 ini terbagi ke dalam 3 kegiatan. Yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan. Di sini ada pengkondisian suasana belajar, lalu ada diskusi kompetensi yang sudah dipelajari sebelumnya atau penyampaian kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Ada juga penyampaian garis besar, cakupan materi, serta penyampaian lingkup dan teknik penilaian. Jadi pada kegiatan pendahuluan ini, guru memberikan semacam ancang-ancang apa saja materi yang akan dipelajari dikaitkan dengan materi sebelumnya. Juga diberitahukan apa disampaikan nanti untuk penilaiannya. Kemudian yang kedua, ada kegiatan inti. Kegiatan inti di sini merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang dilakukan, atau kegiatan inti ini merupakan bentuk-bentuk proses kegiatan belajar mengajar. Dan yang terakhir adalah kegiatan penutup, di mana kegiatan penutup ini kegiatannya bersama-sama antara guru dan siswa membuat rangkuman atau simpulan pelajaran, kemudian melakukan refleksi, atau guru juga memberikan umpan balik bukan hanya terhadap proses tapi juga terhadap hasil pembelajaran. Lalu,
Bagaimana penilaian dalam kurikulum 2013? Penilaian dalam kurikulum 2013 yang pertama adalah penilaian sikap. Menilai sikap dan perilaku peserta didik selama dalam proses pembelajaran. Yang kedua, penilaian pengetahuan, yaitu menilai materi pembelajaran yang dikuasai atau dipahami peserta didik. Dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan, yaitu penilaian keterampilan dalam mengerjakan soal, pelaksanaan proyek, membuat teks, dan atau dalam menjawab soal secara lisan. Pada setiap kurikulum pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari kurikulum 2013 yang pertama, siswa lebih dituntut aktif, kreatif, dan inovatif dalam setiap pemecahan masalah yang mereka hadapi di sekolah. Yang kedua, adanya penilaian dari semua aspek meliputi kesopanan, religi, praktek, sikap, dan lain-lain. Yang ketiga, munculnya pendidikan karakter dan pendidikan budi pekerti yang telah diintegrasikan ke dalam semua program studi. Yang keempat, standar penilaian mengarah pada penilaian berbasis kompetensi seperti sikap, keterampilan, dan pengetahuan secara proporsional. Dan yang kelima, sifat pembelajaran sangat kontekstual. Selanjutnya adalah kekurangan dari kurikulum 2013. Yang pertama adalah guru banyak salah kaprah karena beranggapan dengan kurikulum 2013, guru tidak perlu menjelaskan materi kepada siswa di kelas. Padahal banyak mata pelajaran yang harus tetap ada penjelasan dari guru. Yang kedua, banyak sekali guru-guru yang belum siap secara mental dengan kurikulum 2013 ini. Yang ketiga, kurangnya pemahaman guru dengan konsep pendekatan saintifik. Yang keempat, kurangnya keterampilan guru merancang sebuah RPP. Dan yang kelima, guru tidak banyak yang menguasai penilaian secara autentik. Keterampilan guru abad 21. Guru profesional abad 21 adalah guru yang mampu menjadi pembelajar sepanjang karir untuk peningkatan keefektifan proses pembelajaran siswa seiring dengan perkembangan lingkungan, mampu bekerja dengan belajar dari dan mengajar kolega sebagai upaya menghadapi kompleksitas tantangan sekolah dan pengajaran, serta memiliki berkomunikasi baik langsung maupun menggunakan teknologi secara efektif dengan orang tua murid untuk mendukung perkembangan sekolah. Keterampilan guru abad 21. Guru harus memiliki keterampilan yang mencakup 1. Keterampilan berpikir kritis. Keterampilan berpikir kritis ini merupakan keterampilan fundamental pada pembelajaran di abad ke-21. Keterampilan berpikir kritis mencakup kemampuan mengakses, menganalisis, mensintesis informasi yang dapat dibelajarkan, dilatihkan, dan dikuasai. Yang kedua, ada kemampuan menyelesaikan masalah. Keterampilan memecahkan masalah mencakup keterampilan lain seperti identifikasi dan kemampuan untuk mencari, memilih, mengevaluasi, mengorganisir, dan mempertimbangkan berbagai alternatif dan menafsirkan informasi. Seseorang harus mampu mencari berbagai solusi dari sudut pandang yang berbeda-beda dalam memecahkan masalah yang kompleks. Yang ketiga ada komunikasi dan kolaborasi. Kemampuan komunikasi yang baik merupakan keterampilan yang sangat berharga di dunia kerja dan kehidupan sehari-hari. Kemampuan komunikasi mencakup keterampilan dalam menyampaikan pemikiran dengan jelas dan persuasif secara oral maupun tertulis. Kemampuan menyampaikan opini dan kalimat dengan jelas, menyampaikan perintah dengan jelas, dan dapat memotivasi orang lain melalui kemampuan berbicara. Keterampilan komunikasi dan kolaborasi yang efektif disertai dengan keterampilan menggunakan teknologi dan sosial media akan memungkinkan terjadinya kolaborasi dengan kelompok-kelompok internasional. Penguasaan keterampilan bahasa internasional, terutama bahasa Inggris, menjadi sangat penting bagi guru dalam pembelajaran abad 21. Yang keempat ada kreativitas dan inovasi.
Pencapaian kesuksesan profesional dan personal memerlukan keterampilan berinovasi dan semangat berkreasi. Kesuksesan individu akan didapat oleh siswa yang memiliki keterampilan kreatif. Dan yang kelima ada literasi media informasi, komunikasi, dan teknologi. Literasi informasi yang mencakup kemampuan mengakses, mengevaluasi, dan menggunakan informasi sangat penting dikuasai pada saat ini. Literasi informasi memiliki pengaruh yang besar dalam perolehan keterampilan lain yang diperlukan pada kehidupan abad ke-21. Terdapat beberapa keterkaitan antara tiga bentuk literasi yang meliputi literasi komunikasi informasi, media, dan teknologi. Penguasaan terhadap keterampilan tersebut memungkinkan penguasaan terhadap keterampilan dan kompetensi lain yang diperlukan untuk keberhasilan kehidupan di abad ke-21. Sekian penyampaian materi mengenai kurikulum 2013 dan keterampilan guru abad 21. Semoga materi ini membawa manfaat dan menambah pengetahuan kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.